Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan hari ini kita kembali akan membahas materi pada mata kuliah model pembelajaran pendidikan anak usia dini. Materi kita pada hari ini yaitu tentang materi model pembelajaran Beyond Center and Circle Time, atau yang sering kita dengar dengan istilah BCCT. Tujuan pembelajaran yang pertama, mahasiswa mampu mengaplikasikan model pembelajaran pada anak usia dini secara mandiri dan berkelompok dengan teliti, kritis, disertai dengan kepercayaan diri yang tinggi. Indikatornya adalah mahasiswa dapat menguraikan konsep model pembelajaran BCCT. Kemudian yang kedua, mampu merancang permainan yang dapat menstimulasi perkembangan anak usia dini yang berdasarkan model pembelajaran BCCT. Selanjutnya adalah pokok bahasan. Adapun pokok bahasan pada hari ini ada 4. Yang pertama adalah pengertian model BCCT atau model sentra, kemudian bagaimana sih pandangan ahli, tokoh tentang model pembelajaran BCCT ini, kemudian bagaimana proses pelaksanaannya sampai kepada jenis sentra apa yang ada pada model pembelajaran BCCT. Nah, ini yang akan kita bahas bersama-sama pada materi hari ini. Oke, sebelum kita membahas apa sih BCCT itu, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada teman-teman. Apakah sudah pernah mendengar istilah model pembelajaran BCCT? Silahkan berkomentar pada kolom komentar yang telah disiapkan. Oke, kita lanjut pada pengertian BCCT. Yang pertama adalah pembelajaran yang dilakukan atau dilaksanakan di dalam lingkaran. Kemudian yang kedua, pendidik selalu memberikan pijakan sebelum dan setelah anak bermain yang dilakukan dalam posisi duduk melingkar atau yang disebut dengan istilah circle time. Ini bagian dari prosedur pelaksanaan model pembelajaran BCCT, harus di dalam posisi melingkar. Kemudian yang ketiga, model ini berusaha untuk merangsang agar anak dapat bermain secara aktif pada sentra-sentra yang telah disiapkan. Nah, pendekatan pembelajaran ini sebenarnya sudah dipraktekkan itu kurang lebih dari 30 tahun yang lalu. Kemudian pada tahun 2004 diadopsi di Indonesia oleh Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini. Nah, di Indonesia istilah BCCT ini lebih dikenal dengan istilah sentra atau lingkaran, di mana dalam proses pembelajarannya anak dituntut untuk aktif kreatif di dalam kegiatan sentra-sentra yang telah disiapkan. Artinya, anak aktif untuk melakukan percobaan dan penelitian sendiri sehingga anak dapat belajar dari pengalaman yang diperolehnya. Selanjutnya kita akan membahas pandangan dari ahli, tokoh terkait dengan model pembelajaran BCCT. Ada 5 tokoh yang saya angkat. Yang pertama adalah Maslow, kemudian Piaget, Vygotsky, Gardner, dan Smilansky. Pertama kita akan membahas tentang teori Abraham Maslow, Hierarchy of Needs. Teori hierarki kebutuhan Maslow memuat mengenai tingkatan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap individu. Kebutuhan dasar yang pertama yang harus dipenuhi oleh setiap individu adalah kebutuhan makanan, minuman, istirahat, dan lain-lain sebagainya. Kemudian lanjut pada tingkatan selanjutnya, yaitu kebutuhan akan rasa aman. Jadi tentu siswa kita perlu mendapatkan perlindungan dan terbebas dari bahaya. Nah, ketika
siswa kita, anak kita merasa aman, tentu mereka akan mampu untuk mencari informasi dan mengeksplor kemampuannya untuk menemukan hal-hal yang baru. Kemudian yang ketiga yaitu kebutuhan sosial. Ada rasa cinta dan kasih sayang. Jadi berbicara mengenai rasa cinta, rasa nyaman, kemudian diterima, dihormati oleh lingkungan sekitarnya, itu sangat membantu anak untuk mencapai aktualisasi dirinya. Nah, tentu kita sebagai guru harus membantu anak agar dapat membangun rasa tersebut sehingga anak dapat merasa diterima, anak dapat merasa dicintai dan tidak diperlakukan secara kasar oleh lingkungannya. Kemudian yang keempat, ada kebutuhan mendapatkan penghargaan. Anak kita perlu merasa dihargai oleh satu dengan yang lain. Nah, harga diri anak dapat muncul melalui pengalaman sehari-hari yang didapatkan melalui interaksi dengan anak-anak yang lain atau interaksi dengan lingkungannya. Selain itu juga, anak memiliki kesempatan untuk mencari pengetahuannya sendiri dan anak dapat tumbuh sebagai anak yang capable ya. Jadi jika pengalaman yang didapatkan anak berpengaruh positif, maka tentu self esteem anak akan bertumbuh atau akan terbentuk dengan baik. Begitupun sebaliknya. Nah, jadi di sini peran lingkungan sangat mendukung agar anak dapat terbantu untuk mencapai perkembangannya dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah self aktualisasi, kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Nah, di sini ada terbentuknya morality, ya, kemudian kreativitas, kemudian anak dapat memecahkan masalah dan lain-lain sebagainya. Nah, ini adalah kebutuhan tingkat yang paling tinggi, yaitu kebutuhan yang dapat tercapai apabila seseorang individu berhasil memenuhi keempat kebutuhan sebelumnya. Nah, jadi aktualisasi diri ini dapat diartikan sebagai wujud sesungguhnya untuk mencerminkan harapan serta keinginan seorang individu terhadap dirinya sendiri. Yang kedua tentang teori Piaget, yaitu berpikir kognitif. Jadi menurut Piaget, seorang pendidik sangat perlu memberikan anak banyak kesempatan untuk belajar melalui benda-benda yang konkret. Piaget mengidentifikasi 4 tahapan perkembangan kognitif anak. Yang pertama adalah tahap sensori motor di usia 0-2 tahun. Nah, pada tahap ini intelijensi anak lebih didasarkan pada tindakan indrawi anak terhadap lingkungannya. Jadi anak-anak belajar melalui melihat, meraba, mendengar, membau, dan lain-lain sebagainya. Kemudian pada tahap selanjutnya yaitu praoperasional, yang usia rentangnya 2-7 tahun. Menurut Piaget, kemampuan anak pada saat ini itu mengalami kemajuan yang pesat. Nah, jadi anak-anak sudah dapat mengingat dan mengenal. Dalam tahapan ini anak sangat egosentris. Nah, jadi mereka sulit menerima pendapat orang lain. Dan pada tahap ini juga anak akan belajar berpikir dengan menggunakan simbol-simbol. Nah, pada tahap praoperasional ini dapat dibedakan menjadi 2 bagian. Yang pertama ada tahap prakonseptual ya di usia 2-4 tahun. Nah, jadi di mana representasi suatu objek itu dinyatakan dengan bahasa, gambar, dan permainan. Kemudian di tahap kedua yaitu tahap intuitif ya di usia 4-7 tahun. Nah, anak-anak
merepresentasi suatu objek itu berdasarkan pada persepsi pengalaman mereka sendiri. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap operasional konkret ya. Jadi usia 7 sampai 11 tahun. Jadi anak-anak di sini sudah mempunyai kemampuan abstraksi ya. Anak-anak sudah lebih konkret. Jadi kemampuan untuk memanfaatkan simbol-simbol sudah semakin nyata, dan pada masa ini juga anak dapat melihat dan meniru apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Nah, tahap yang terakhir adalah tahap operasional formal, yaitu di rentang usia 11 tahun sampai usia dewasa. Jadi anak-anak dapat berpikir secara fleksibel, kemudian mengkombinasikan informasi dari berbagai sumber, kemudian juga penalaran dan kemampuan berpikir logisnya sudah sangat berkembang, serta anak-anak sudah mampu memahami dan memecahkan masalah dengan berbagai caranya. Yang ketiga, kita akan membahas tentang teori Vygotsky. Vygotsky berfokus pada aspek sosial dan kognitif anak. Menurut Vygotsky, kemampuan kognitif anak itu berkembang tidak hanya melalui suatu objek, tapi juga melalui interaksi dengan lingkungan sosialnya dan pengetahuan dari teman sebaya. Dengan teori zona of proximal development yang menjelaskan tentang jarak antara tahap aktual dan tahap potensi anak, sehingga anak memperoleh informasi dengan cara eksplorasi terhadap lingkungannya. Zona proximal development pada anak membantu untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi dalam memfungsikan kemampuannya. Jadi potensi dalam zona proximal development adalah kondisi transisi. Oleh karena itu, menurut Vygotsky, anak membutuhkan bantuan khusus atau yang disebut dengan scaffolding, sehingga anak dapat meraih apa yang mereka ingin capai. Nah, tentu scaffolding ini berupa dukungan dari orang yang lebih ahli, ya biasanya seperti guru, kemudian teman sebaya, orang tua, saudara, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat, tentang teori multiple intelligences dari Howard Gardner. Jadi Gardner membagi 8 kecerdasan yang dimiliki oleh individu. Yang pertama ada kecerdasan linguistik, yaitu kecerdasan seseorang dalam mengolah kata atau menggunakan kata secara efektif, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Kemudian ada kecerdasan logikal matematik yang berkaitan dengan angka dan logika. Kemudian ada kecerdasan musikal, kemudian ada spasial, kemudian ada kinestetik yang berkaitan dengan kemampuan motorik. Kemudian selanjutnya ada kecerdasan interpersonal dan intrapersonal, dan yang terakhir ada kecerdasan naturalis. Yang kelima, Smilansky. Sarah Smilansky melakukan penelitian yang berfokus pada pembelajaran melalui bermain, sehingga menemukan 4 jenis permainan yang sangat sesuai dengan karakteristik anak usia dini. Yang pertama adalah functional play atau kegiatan bermain yang dilakukan berupa gerakan-gerakan sederhana tapi dilakukan secara berulang, misalnya kegiatan berlari, kemudian mendorong, menarik, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada permainan constructive play. Jadi kegiatan bermain ini dilakukan untuk membentuk sesuatu, menciptakan sesuatu. Biasanya kegiatan ini kalau di pendidikan anak usia dini itu adalah kegiatan bermain balok. Kemudian yang ketiga ada dramatic atau written play. Jadi bermain drama. Jadi kegiatan bermain ini dilakukan untuk meniru kegiatan orang yang pernah dijumpainya di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya
di dalam pendidikan anak usia dini bermain drama, misalnya bermain dokter-dokteran atau bermain jual beli dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada game with rules. Jadi kegiatan bermain yang dilakukan berupa anak sudah memahami dan bersedia mematuhi peraturan di dalam permainan. Misalnya permainannya adalah permainan ular tangga, kemudian gobak sodor, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya tentang 4 pijakan main. Pijakan main di dalam model pembelajaran BCCT yang pertama adalah pijakan lingkungan main. Jadi pijakan lingkungan main ini dilaksanakan oleh guru dengan beberapa tahapan. Yang pertama adalah guru mengelola lingkungan bermain, kemudian guru merencanakan kegiatan bermain, kemudian guru menyediakan berbagai bahan yang mendukung 3 jenis main di dalam pembelajaran anak usia dini, di antaranya permainan sensori motor, kemudian permainan dramatic play atau bermain peran, kemudian yang terakhir adalah bermain constructive play atau bermain pembangunan. 3 jenis main ini harus dilaksanakan dan dirancang oleh guru pada model pembelajaran BCCT. Kemudian yang terakhir, guru memiliki berbagai bahan yang mendukung pengalaman keaksaraan anak dan menata dan memberikan kesempatan kepada anak untuk membangun atau mendukung hubungan sosial antara anak, baik itu secara progresif sehingga anak dapat berperilaku dengan baik, khususnya pada bidang aspek sosial emosional. Kemudian yang kedua, pijakan sebelum main. Pijakan sebelum main ini dilaksanakan dalam lingkungan sebelum permainan dimulai. Jadi beberapa kegiatan yang dilakukan saat pijakan sebelum main diantaranya adalah anak diminta untuk duduk melingkar dan guru berada di antara anak tersebut. Biasanya guru di sini mulai memberikan salam, kemudian menanyakan kabar anak, ya, kemudian juga meminta anak untuk memperhatikan siapa yang tidak hadir, serta guru menjelaskan tema apa yang akan diajarkan pada hari tersebut atau kegiatan pada hari tersebut. Dan yang ketiga adalah pijakan selama bermain. Nah, pijakan selama bermain ini dilakukan ketika proses bermain di dalam sentra berlangsung. Jadi kegiatan ini dilakukan antara lain yaitu memberikan waktu kepada anak untuk mengelola dan meneliti pengalaman bermain, mencontohkan cara komunikasi yang tepat, kemudian meningkatkan kesempatan kepada anak untuk terus bersosialisasi melalui dukungan dengan teman sebaya. Selain itu juga guru diharapkan untuk berkeliling, memastikan dan memeriksa anak yang sedang bermain, serta memberikan dukungan atau scaffolding, ya, tentang atau cara menggunakan alat permainan tersebut. Kemudian yang terakhir ada pijakan setelah bermain. Nah, pijakan setelah bermain ini dilaksanakan atau dilakukan ketika kegiatan permainan sudah selesai. Jadi kegiatan-kegiatan dalam pijakan setelah bermain ini itu meliputi yang pertama, guru mempersilahkan anak untuk membereskan alat permainannya. Kemudian mempersilahkan anak duduk kembali untuk melingkar, dan guru melakukan tanya jawab kepada anak terkait dengan kegiatan yang telah dilakukan. Jadi kegiatan ini biasanya dilaksanakan pada akhir pembelajaran, yaitu kegiatan recalling. Jadi bagaimana kemudian kita sebagai pendidik
itu dapat melatih daya ingat dan melatih anak untuk mengemukakan gagasan dan pendapat terkait dengan kegiatan yang telah mereka lakukan. Selanjutnya jenis sentra. Menurut Kolker, terdapat 11 jenis sentra yang dapat diterapkan pada pendidikan anak usia dini. Yang pertama adalah sentra balok, kemudian ada sentra drama, ya bermain peran, kemudian ada sentra mainan dan permainan, kemudian ada sentra arts atau seni. Diharapkan dengan kegiatan seni dapat mengembangkan kreativitas anak. Kemudian ada sentra library, perpustakaan, kemudian ada sentra discovery atau sentra penemuan, kemudian yang ketujuh ada sentra pasir dan air, dan sentra musik dan gerak, dan selanjutnya ada sentra memasak, dan yang ke-10 ada sentra komputer, dan yang terakhir ada sentra outdoors. Selanjutnya penilaian pembelajaran. Pada model pembelajaran BCCT ada 2 cara yang bisa dilakukan oleh guru untuk mengetahui proses pembelajaran apakah berhasil atau belum. Yang pertama dengan cara collecting facts, yaitu dengan menilai portofolio yang dimiliki oleh anak, kemudian melakukan observasi dokumen tersebut secara terus-menerus dan berkelanjutan. Kemudian yang kedua dengan cara analyzing and evaluating the collecting facts. Jadi guru harus memiliki gambaran dari seluruh rangkaian perkembangan anak, sehingga mereka dapat mengetahui pembelajaran apa yang akan diberikan kepada anak. Sehingga guru dalam menerapkan pembelajaran berdasarkan sesuai dengan kebutuhan anak. Tentu dengan kedua cara tersebut sangat bermanfaat untuk mengetahui tingkat capaian perkembangan yang dimiliki oleh siswanya. Demikianlah penjelasan tentang materi model pembelajaran BCCT atau model pembelajaran sentra lingkaran pada pendidikan anak usia dini. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wallahu yatawallas sholihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.